Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan hadir setiap hari Kamis di channel YouTube Glora TV. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Glora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Maryam dan Ustazah Lulu di sini. Kita akan membahas tentang bintang jatuh. Alhamdulillah Ustazah. Ya, alhamdulillah. Kabar pada sehat kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fadil sehat ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Udah nggak sakit lagi? Udah enggak. Kemarin sakit karena apa? Karena itu ngelihat bintang-bintang. Karena Ramalan. Karena ramalan. Ini sekarang udah nggak ngelihat ramalan-ramalan lagi. Lagi bingung kan. Oh, lagi bingung. Pegangan. Oh. Harus lihat bintang malam. Terus kenapa? Lihat bintang. Bintang. Bintang jatuh. Yang di botol. Hah? Nggak ada. Oh nggak ada. Beda bintangnya. Oh beda. Bintang jatuh saja. Bintang Anak-anak jatuh. saja pengen jelasin tuh. Yang Itu kemarin ada, ya? Ada doa Ini, khusus. Bingungnya ngelihat bintang apa nih? Bintang kejora. Bintang Starlight. Bintang. Emang Fadil ada aja ya, bener emang. Emang. Ide kreatifnya banyak ya, Andon ya. Bintang jatuh saya pas saya lagi ke atas. Ada bintang jatuh. Terus kan katanya berdoa, saya doa. Doanya apaan apa? Doa jatuhnya ke tempat lain dari tempat saya. Oh, Ntar hancur rumahnya pelafonnya. Oh gitu. kejatuhan Bener gitu bintang. saja. Ya, Gimana tuh? itu kan ketakutannya ini siapa? Godil. Padil. Padil mah kan kalau ini suka hayalannya terlalu tinggi, jadi mungkin ada Imajinatif. Ya, emang atau karena dia tinggi juga kali Ustazah. Kan tinggi bener nih. atau halunya terlalu Iya, suka halu gitu ya. nggak suka sih. Jadi bintang jatuh itu dijelaskan yang dulu pernah Ustazah terangkan bahwa ada 3 kondisi ketika bintang itu jatuh. Bukan ketika bintang jatuh, bintang itu fungsinya ada 3 ya berdasarkan surat Al-Muluk ayat 5. Nah salah satunya rujumal lisyayatin. Rujumal lisyayatin melempar setan-setan. Ini setan ini dilempar dan nanti ujungnya akan dilemparkan ke api neraka. Kalau sekarang cuma dilempar supaya jangan mengganggu kehidupan langit. Jadi kan kehidupan langit itu udah harmonis gitu bahwa ini takdirnya manusia ada di sini, ini keadaannya begini, ini malaikat begini. Nah setan ini emang suka mengacaukan keadaan gitu. Dia sebenarnya nggak boleh mengintip-intip atau melihat sembunyi-sembunyi takdirnya manusia gitu. Nah tapi dia punya misi, emang dia misinya mengganggu manusia supaya sesat. Jadi kan nanti kalau yang dapat kerja sama setan ini, pembisik-pembisik ini, dia bisikinnya ke dukun-dukun itu gitu, ke tukang sihir. Makanya hati-hati kita jangan sampai punya pembisik ya. Kadang pembisik itu gini. Iya, jadi pembisik itu dalam keadaan-keadaan tertentu nggak bagus, kecuali dia bisikin yang untuk takwa, artinya bertolong menolong dalam ketakwaan kepada Allah. Kalau bisik-bisiknya itu nggak apa-apa, tapi ini bisik-bisiknya setan ke ahli nujum, ke tukang sihir, ke dukun, ke paranormal, itu tentang takdir yang dicuri oleh setan itu gitu. Nah kita kan suruh berdoa tuh, Ustazah pernah cerita, suruh berdoa ya, minimal kita ingat bahwa ini kita jangan sampai tergoda setan, jangan sampai jadi temannya setan, jangan sampai mau rayuan setan ya. Nah itu kita setiap ada rasa yang aneh-aneh dalam diri kita baca apa? Ta'awuz. Rasa-rasa aneh itu apa aja? Fajri, kok Fajri? Kenapa jadi Andon? Sebab Andon temennya Fajri, Fajri temennya Andon. Nah ini Fadil ganti nih sekarang, Fadil temennya Andon gitu, Andon temennya Fadil. Lagi ganti sip. Iya, Fajri lagi ada urusan banyak nih, lagi di Kabupaten Bogor Fajri Ustazah. Lagi urus-urus ya? Iya. Lagi urus-urus. Iya, jadi sampai mana tadi?
Sampai bintang. Bintang ya. Nah, kita jangan sampai mau tergoda sama setan. Ya, jadi kalau kita udah ada rasa-rasa yang nggak enak kan, setan itu apa? Dalam surat An-Nas disebutkan oleh Allah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, yang memberikan rasa was-was di dada manusia, di hati manusia, Maryam. Jadi kalau apalagi nih perempuan nih, gampang tergoda setan. Gampang tergodanya kenapa? Karena perempuan itu nisful aql, nisfuddin. Nisfuddin itu apa? Setengah agamanya. Kenapa dibilang setengah agamanya? Karena perempuan itu punya masa haid, punya masa nifas. Kalau laki-laki nggak dibilang setengah akalnya, ya nggak dibilang setengah agamanya, karena laki-laki full puasa aja Ramadan nggak boleh bolong, ya kan? Nggak ada head kan? Paling baju yang pada bolong. Iya. Bener. Iya. Jadi kalau perempuan kan puasa Ramadan aja ada haidnya, jadi nggak puasa tuh, nggak pernah full. Ya, ada misalkan habis melahirkan namanya nifas, itu makanya disebut perempuan itu nisfuddin, setengah agama. Kemudian perempuan itu juga setengah akalnya, nisful akal. Kenapa? Karena dominan perasaannya, ya, dominan perasaan. Jadi perasaannya itu mendominasi gitu, baper. Ya makanya kalau sama ibu apa tuh disayang-sayang ibunya. Karena kalau nggak disayang ibu itu berasa baper. Ya, jadi karena apa? Nisful akal, setengah akalnya. Kalau laki-laki itu akalnya utuh, makanya dia menjadi pemimpin, menjadi qawam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan dalam kelebihan satu halnya gitu. Walaupun ada kelebihan perempuan ada. Mau nanya apa Pak? Udah. Iya, udah gatel banget mulut gitu. Jadi gini, dulu kan di zaman Mesir tuh ada juga kalau misalkan mau menentukan tanggal atau sesuatu itu kan lewat bintang. Itu gimana misalnya? Iya. Nah itu ramalan gitu, kembali Enggak lagi. Juga. Enggak. Jadi tuh Kalau mau apa ilmuwan tuh? tuh mereka gimana jelasin? Ya, Panjang gimana ya, banget coba. sih. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Minum dulu, Minum dulu. Biar tenang kan. Jadi tuh dulu-dulu orang tuh pada nentuin ada namanya kayak shio atau zodiak gitu, atau juga terkadang mereka juga menentukan koordinat titik suatu daerah itu lewat bintang. Itu ilmu ya. Iya, itu gimana Itu ada korelasinya antara ilmu lewat bintang sama agama itu gimana tadi? Iya. Jadi gini, Fadil, selama ilmu itu ilmiah ya didapat dengan berbagai macam riset, berbagai macam percobaan, berbagai macam ini akhirnya sampailah kepada kesimpulan berarti ilmu itu merupakan karya ilmiah, bukan yang tiba-tiba. Beda sama ramalan dan sihir. Ya, kalau didapat oleh ilmu misalkan nih, walaupun hampir mirip nih antara ramalan dengan ilmu ini nih, misalkan tadi apa koordinat ini tahu-tahu menghasilkan begini, itu kan kemungkinannya. Yang nggak boleh itu kalau kita memastikan. Memastikan pasti, seperti juga ramalan cuaca. Iya. Ya, ngomong. Cuaca gimana kan? Nah, ramalan cuaca, namanya ramalan itu diramal, ramal itu nggak ada yang pasti. Yang nggak boleh itu memastikan. Dalam hadis disebutkan kalau bintang-bintang itu dijadikan arah untuk menentukan ini akan kejadian apa nih, ini akan kejadian pasang, ini akan kejadian surut, nih arah bintang ke sana, ke utara, ke selatan, itu bisa jadi panduan, boleh. Karena Panduan ilmu hanya panduan. Maksudnya. panduan boleh, panduan kapal mau berlayar kemana, terus panduan ini kemungkinan cuaca begini, itu boleh, tapi nggak boleh memastikan karena cuaca itu milik Allah. Jadi Allah maha membolak-balikan, maha ibaratnya walaupun manusia udah mungkin akan hujan, tapi Allah maha mentakdirkan bahwa nggak akan turun hujan gitu. Jadi nggak boleh memastikan, makanya disebutnya ini perakiraan cuaca, bukannya masih ngira-ngira. Iya, masih ngira-ngira gitu. Karena nanti kalau disebut ini kepastian cuaca gitu atau besok apa, hujan nih gitu. nggak boleh. Nggak boleh tuh. Tapi kalau besok perakiraan kemungkinan hujan. Boleh. Boleh. Nah, itu juga ilmu yang kemungkinan ini arahnya ke sini, ke barat, ini kemungkinan ke timur, untuk kemaslahatan, untuk kebaikan umat nih, bukan umat ya, untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan orang-orang nih, boleh. Jadi contohnya kayak gini, kan ada tuh yang katanya kalau rumah menghadap ini nanti
anginnya rezekinya bagus, sehat ini. Bisa jadi kalau mau dihubungkan itu juga bukannya ilmu yang nggak bisa diterima, bisa kalau arahnya untuk kebaikan. Contohnya gini, kenapa rezekinya bagus, kesehatannya bagus? Sebab arah rumahnya menghadap mata angin ini. Jadi dia timbul mataharinya bagus, cahaya mataharinya masuknya bagus, ini bagus. Kalau bisa dibuktikan secara ilmiah begitu boleh. Tapi kalau sebatas langsung diramal, misalkan gini, ngelihat Andon, Don, nanti jodohnya begini-begini. Nah itu enggak, coba bisa diterjemahkan secara ilmiah enggak? Andon nanti dapat jodoh orangnya kulitnya putih, rambutnya keriting, terus ini dari mana dia begitu? Tiba-tiba ngeramal. Atau ngomong begitu, nggak jelas gitu. Iya kan sih. Berarti kalau pawang hujan nggak boleh juga sih? Ya nggak boleh. Kalau pawang hujan nggak bisa disebut secara ilmiah. Gimana cara ilmiah? Kalau yang ilmiah tuh gini, misalkan helikopter menebar garam di satu daerah supaya turun hujan. Itu ilmiah, nggak apa-apa. Tapi kalau pawang, ini pawang bisa menangkal hujan dari mana? Bisa jatuhnya khawatir sirik. Bukan khawatir, takutnya emang pasti sirik gitu. Dari mana dia? Bener-bener aja udah seru kan? Kacau misalnya ini. Seru saja, cobain deh. Cobain. Cobain gimana? Masa jadi pawang hujan? Jadi pawang hujan. Masa ustaznya suruh jadi pawang hujan? Kalau suruh nyobain jadi ojek payung nggak apa-apa. Iya. Ilmiah. Nyobain jadi pawang hujan. Iya, ilmiah ya Andon ya. Jadi maksud saya sesuatu yang tidak pasti seru karena kita menerka-nerka gitu saja. Iya, tapi nggak apa-apa sih kita punya kreativitas ya. Tapi kreativitas juga dibatasi dengan akal pikiran karena kita. Kan orang menciptakan sesuatu pasti semua ada tujuannya, ada manfaatnya. Tapi nggak boleh kebablasan. Maksudnya gini, kalau sama akal pikiran aja udah nggak diterima, tapi masih diterabas, berarti dia nggak menghargai pemberian Allah akal pikiran itu. Maksudnya udah yang di luar akal pikiran masih diinin terus Don, masih dipikirin, masih dijangkau, diiniin gitu. Pokoknya mau bisa gitu, nggak bisa. Kita dikasih akal pikiran supaya memanfaatkan sesuai kapasitasnya. Ada batas-batasnya. Iya. Pikiran itu ada batas-batasnya. Kan menembus batas. Kalau gitu tuh beda. Oh beda. Beda. Itu nggak kalau apa-apa. ini pengennya menembus batas gitu ya. Iya. Jadi itu nanti khawatirnya gini, yang suka berlebihan itu takaluf, suka berlebihan nanti masuk ke takaluf berlebih-lebihan. Jadi suka yang lebih dari yang biasanya, lebih dari yang normal ini. Kalau untuk kemajuan, kalau untuk ibaratnya kebaikan boleh. Boleh. Contohnya kayak Indonesia biar jadi superpower baru gitu kan. Nah, arah baru. Tujuannya baik kan, biar Indonesia lebih meningkat taraf kesejahteraannya. Terus berpikirnya gitu di luar kebiasaan boleh untuk Indonesia. Hah? Maksudnya gini, berpikirnya di luar kebiasaan. Misalkan gini, orang merasa itu nggak mampu, kita nggak mampu nih jadi superpower. Tapi kita berpikir kita mampu, gitu. Itu boleh. Asal ada kemauan. Kita udah punya cita-cita nih, ya kan? Tapi nggak ada kemauan buat apa gitu kan? Benar. Iya. Ya. Itu bukan di luar tadi tuh. Naila. Nah, di luar apa? Lepaskan Mariam. Tertawa lah. Iya, jadi Fadil boleh nih manfaatin akal pikirannya untuk yang di luar batas. Cuma tetap harus ada batasnya. Tetap harus ada batasnya. Harus ada batas. Harus ada boundaries gitu. Iya. Apa? Boundaries itu maksudnya batasan. Benteng diri. Gitu. Iya. Apalagi Benteng batasan. ya, benteng. Oh, bukan. Benteng kan? Benteng. Terus batasan kita itu ini, Fadil, batasan kita itu apa? Syariat. Itu penjaga kita, tuh koridor kita, Fadil, biar nggak halu, biar nggak di luar batas, biar nggak bablas. Kemarin-kemarin keluar batas ya, tarot, bintang. Iya. Jangan diulangin lagi ya. Ya udah deh, udah ulangin lagi. Ya, jadi itu udah jelas ya. Nah, doanya ya. Oh iya, doanya gimana? Bintang jatuh, doa Oh, bintang boleh. jatuh ya di Tapi kan hadis. matahari juga bintang saja, kalau matahari jatuh gimana? Apa? Matahari. Iya kan bintang Oh, juga. iya bintang. Tapi ini bintangnya beda. Oh, beda ya? Beda. Ini bintang yang kelap-kelip gitu. Di langit yang biru. Bingung nggak lu? Bintang kelap-kelip di langit yang biru gitu. Coba. Bisa nggak?
Ini kan ada lagu nih kan, bintang kecil di langit yang biru. Iya. Ada nggak bintang kecil di langit yang biru? Gede sih. Nggak kecil. Langitnya dong. Enggak, langitnya. Ada nggak bintang di langit biru? Nggak ada. Itu menyesatkan sebenarnya saja gimana? Nah, ya doanya dulu dah. Iya. Nah, banyak sih. Iya, banyak yang sesat gitu ya. Iya. Masa bintang di langit yang biru gitu? Makanya Gimana kan logikanya. jadi Nah, itu yang menembus batas-batas gitu ya. iya. Si aneh Tapi itu juga jadi bagus sih nyeni gitu. Bintang di langit yang biru gitu. Iya. Nyeni, jadi nyeni. Ini. Tahu nyeni? Seni. Oh, seni. Iya, seni. Gitu. Jadi kan Fadil udah doa aja dah. Ya, doa. Nah, Jadi sebetulnya ada bintang jatuh mungkin. Jadi kan pokoknya nih tadi Ustazah kan lagi nerangin kalau kita ada yang jelek-jelek di hati kita, ada yang halu-halu, ada yang ngerasa pokoknya nggak enak hati kita itu bacanya apa? Secara umum nih, termasuk ngelihat bintang jatuh apa yang mengejutkan kita atau apalah gitu, ngelihat makhluk yang mengejutkan kita gitu. Makhluk apa misalkan di pojok atau ada apa gitu. Kita langsung refleks, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu baca ta'awuz karena yang melindungi kita dari semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau doa khususnya ya ngelihat bintang jatuh doa khusus itu ada gampang banget sih. Masya Allah ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Illa billah aja boleh tapi sampai illa billahil aliyil azim boleh. Jadi bertawuz juga boleh, pokoknya fenomena alam yang kita mengerikan dan lain-lain kita ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau kita lihat yang takjub, kita bilang Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, itu juga yang diajarkan seperti itu. Jadi doanya gitu, Fadil. Coba ulangi. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Illa billah. Kalau ngeliat gue gitu ya, kalau ngeliat gue kan takjub. Gitu. Masya Allah gitu. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah gitu ya. Jadi itu bintang jatuh ya, Maryam ya, kalau ngelihat bintang jatuh. Terus doanya boleh nggak? Ada sebagian mengatakan ternyata itu karena keajaiban-keajaiban dunia atau kebaikan-kebaikan alam ya, penciptaan Allah. Boleh kita berdoa yang baik-baik, boleh. Boleh kalau doanya Boleh. baik-baik. Iya, doanya yang baik-baik. Gimana Gitu. maksudnya? Ya doa apa aja. Abis Masya Allah la haula wala quwata illa billah, kita doa ya Allah mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak. Itu sebagian mengatakan Nah, berarti itu boleh. doa juga dong setelah bintang jatuh. Iya. Tapi kan waktu itu mah diajarinnya suruh doa doang, doa minta jodoh, minta ini, nggak diajarin doa yang sunnahnya Berarti kan. kalau habis bintang jatuh, Masya Allah. minta Terus jodoh. boleh, ya. Oh, boleh. Boleh. Oh, gampang ya. Boleh deh. Boleh jadi andon. Coba tuh, baru coba boleh. Dan malam kita diterapkan. Nunggu dulu. Nunggu dulu. Kalau nggak jatuh. Oh, bintang kan matahari bintang. Kalau terbenam berarti jatuh dong. Enggak. Beda. Beda itu malam. Itu Jangan terbenam. diulang lagi. Fadil jangan diulang. Oh, beda. Oke. Iya, insya Allah ngerti ya. Insyaallah. Wallahu a'lam.